Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat toko mandi Indonesia. Ini ada sharing menarik dari salah satu mitra kami. Jadi nama dan tokonya kami rahasiakan karena ini supaya edukasinya sampai, berbaginya sampai, tetapi tetap kita menjaga asas kerahasiaan dalam berbisnis, begitu. Jadi awalnya beliau WA, ini nggak hanya ini ya, sudah banyak seperti ini ya. Jadi memang kebetulan WA-nya langsung WA ke saya. Ini biasanya ke tim saya, terus buat analisa, kita buat analisa. Tapi ini tak sharingkan begini. Jadi WA-nya begini, mohon petunjuk untuk menarik customer baru, biar coba belanja di toko ini pakai cara apa ya? Ini seminggu kebanyakan yang belanja masih customer itu saja. Jadi beliau menghendaki supaya untuk penambahan customer, karena customer itu saja. Ya, saya balesin voice. Backup datanya coba saya buka dulu ya Pak. Backup datanya coba saya buka dulu, nanti saya analisa dulu. Terus nanti saya share hasilnya ke Bapak. Nah, jadi saya atau kami tetap butuh backup data. Jadi backup datanya kami akan tarik, terus kami lakukan analisa. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Karena setelah seminggu ini saya kalau menurut analisa saya sendiri, ternyata minimarket ini berarti omsetnya harus besar sekali ya, karena trafficnya harus besar karena jumlah pembelian per customer ternyata kecil-kecil, kurang-kurang dan sungai gitu-gitu. Jadi harus trafficnya yang besar. Nah, oke. Terus kami balas, oke, baik Pak, kami buka datanya dulu, nanti kami kirimkan hasil datanya. Nah, setelah itu tim saya akan membuatkan data. Jadi datanya akan ditarik, terus tim kami akan membuatkan data. Nah, datanya seperti ini, nanti di overlay ya. Nah, ini nama tokonya kami rahasiakan ya, nama toko dan nama ownernya kami rahasiakan karena ini bahas omset. Nah, ini kondisinya seperti ini. Analisa omset toko baru. Jadi jumlah omsetnya 36.560.700, terus akumulasi transaksi 800. Akumulasi transaksi itu maksudnya adalah orang yang berbelanja, terus jumlah harinya ada 6, sudah hari ke-6, jadi sudah 1 minggu. Ini menurut saya ownernya sangat peduli dengan toko, makanya baru 1 minggu sudah mau sharing seperti ini. Struk per hari atau STD itu 133, rata-rata belanja 45.700, rata-rata belanja atau basket, rata-rata belanja konsumen, rata-rata keranjang. Margin rupiah 3.900.000, margin persen 11 dan masuk kategori wajar. Jadi kami buka, kami hilangkan lagi analisanya di hari H opening, kita hilangkan. Jadi bukanya 5 hari, jadi omsetnya 26 juta sekian, terus perharinya masuknya di 5,3 juta, jumlah rata-rata konsumen 126, terus average purchase rata-rata belanja 42.375. Jadi ini sebenarnya masuk kategori tokonya normal, standar ya. Omset 5 juta untuk toko lokal itu sebenarnya sudah standar, tapi mungkin beliau sudah terbiasa berada di usaha yang konsumen sekali belanja banyak, sehingga melihat 45.000 ini belanja rupiah yang kecil. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia atau di Pulau Jawa rata-rata 45.000 itu sudah cukup besar gitu. Sudah cukup besar. Rata-rata basket nasional itu 45.000 basket nasional, rata-rata belanja nasional itu 45.000. Jadi sebenarnya ini secara average APC sudah cukup, tetapi analisanya jumlah orang yang datang yang perlu ditambah lagi ya, jumlah orang yang datang perlu ditambah lagi. Nah, jadi ini nanti yang pertama, karena ini masih Agustusan, ini kami menyarankan untuk mengadakan lomba 17-an peserta anak-anak atau warga sekitar, support hadiah, panitianya tim toko. Yang kedua, nanti perpanjangan kupon syarat belanja. Syarat belanjanya 65.000, karena tadi basket atau rata-rata belanja konsumen 45, kita buat syarat belanja 65.000 dapat 1 kupon. Begitu. Jadi ketika sudah belanja 60, Ibu, Bapak nambah 5.000 lagi, nanti dapat 1 kupon. Hadiahnya apa? Hadiahnya terserah di sana, mau peralatan dapur atau LPG atau kompor gas, dispenser dan lain-lain, bisa. Terus bisa sebar brosur diperluas. Tiap hari 1 anak 15 lembar sebelum pulang dan dibagi menurut area coverage.
Terus kami menyarankan juga untuk bazar di depan toko, pasang tenda, terus kasih rak, kasih musik, nyalain aja terus, tapi nggak usah kenceng-kenceng supaya tidak mengganggu sekitar. Terus juga sosial media, jadi misalkan bikin lomba foto, karena ini toko berada di kampung, konsumennya akan itu aja, makanya emang pendekatannya ke konsumen harus benar-benar pendekatan yang humanis. Jadi misalkan pendekatannya harus memang benar-benar pendekatan yang humanis lah ya. Ketika RT atau RW ada acara ya support hadiah atau support apa begitu, supaya benar-benar toko ini punya pendekatan yang humanis dengan masyarakat. Karena ini yang tidak dilakukan di minimarket nasional, nggak bisa melakukan pendekatan yang sedekat ini dengan pelanggan. Begitu sahabat Toko Mandiri Indonesia. Jadi ini memang begini. Tadi tim saya juga ada ya pertanyaan yang menarik, Pak, kok kita tidak ngomong pelayanannya, kok kita tidak ngomong stoknya. Jadi begini konsepnya, karena ini toko baru, saya akan berbicara tentang apa yang bisa kita maksimalkan dulu ya, karena tidak ada pembanding. Buka baru 1 minggu, beda ceritanya ketika toko ini buka sudah 2 bulan, di bulan kedua terjadi penurunan, baru nanti kita analisanya adalah turunnya ini karena faktor apa, faktor eksternal atau internal. Misalkan internalnya karena pelayanannya, karena stoknya, karena kelengkapan stoknya, kan begitu ya, kebersihannya dan lain-lain, pelayanan langsung dan tidak langsung itu internal. Eksternalnya karena apa? Karena ada penutupan jalan, karena ada kompetitor baru itu. Tapi kalau untuk toko baru kita fokusnya adalah rata-rata basketnya, rata-rata belanjanya sudah ideal apa belum? Ya, sudah menuju ke 45.000 apa belum? Rata-rata belanja itu rumusnya dari mana? Jumlah omset dibagi jumlah transaksi, itu ketemu rata-rata belanjanya berapa. Begitu konsepnya. Jadi yang kita analisa adalah jumlah omsetnya, rata-rata belanjanya wajar apa tidak, terus rata-rata konsumen yang belanja yang masuk ke toko itu 133 wajar apa tidak, itu nanti yang kita akan sharingkan. Sebenarnya begitu sahabat Toko Mandiri Indonesia. Jadi memang namanya toko baru itu ya seperti bayi yang memang sensitif, yang memang sangat-sangat perlu namanya perhatian khusus. Jadi ini salah satu perhatian khusus supaya tokonya bisa lebih maju lagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.